Oke, sebelum kami membahas tentang source code Python-nya, kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja Railfence ini dan juga transposisi kolom ya. Yang pertama tentang Railfence. Jadi sesuai namanya kita membuat sebuah pagar imajiner. Jadi misal di sini ada plain text informatika dengan kunci 3, maka kita membuat seperti ini, berarti 3. Lalu kita memasukkan plain textnya ke dalamnya dengan pola ke bawah ke atas seperti ini sampai plain textnya habis. Lalu bagaimana cara membaca ciphertextnya? Untuk membaca ciphertext pada Railfence ini cukup sederhana, yaitu kita mengambil ini misal IRI lalu NOMTK seperti ini ya, ke bawah juga sampai habis FAA seperti itu. Jadi ya cukup sederhana. Lalu bagaimana tentang transposisi kolom? Misal di sini kita punya plain text teknik informatika Unmo Jember, lalu punya kuncinya mantap ini sama dengan 314625. Lalu dari mana sih angka-angka ini kita dapatkan? Angka-angka ini kita dapatkan dari pengurutan alfabetiknya. Misal di sini mantap, maka huruf A kita beri angka 1 karena dia muncul lebih dahulu. Jika angkanya ada 2, maka yang setelahnya kita indeks menjadi 2 ya. Lalu seterusnya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, maka M ketiga, N keempat, P kelima, T keenam. Lalu setelah itu kita masukkan di sini 3, 4, 5, 6, 2, 5. Lalu masukkan plain textnya secara terurut sampai habis. Lalu bagaimana jika ada sisa? Ya tidak apa-apa. Oke, lalu bagaimana cara membaca ciphertext dari transposisi kolom ini? Untuk membaca ciphertext dari transposisi kolom, kita membacanya dari urutan angka kayak ini. Jadi ENTMB, lalu yang kedua IRAJ, sampai seterusnya hingga akhirnya di angka 6 NOKHR. Oke, di sini saya akan menjelaskan source code dari program Railfence. Def encrypt Railfence pesan jumlah baris. Ini yang pertama, fungsinya untuk menenkripsi pesan menggunakan metode Railfence dengan jumlah baris tertentu. Yang kedua ini ciphertext. Ciphertext ini inisialisasi variabel ciphertext yang akan menyimpan teks sandinya. Lalu ada table fence for in range jumlah baris. Nah, ini berfungsi untuk membuat tabel kosong yang akan menyimpan karakter pesan sesuai dengan pola Railfence-nya. Lalu di sini ada variabel R sama dengan 0, arah sama dengan 1. Variabel L ini digunakan untuk menyimpan indeks baris saat ini di dalam tabel, dan arah digunakan untuk menentukan arah gerakan zigzagnya. Lalu ada for C in range, ini ada loopnya ada 2. Ini yang pertama. Loop pertama ini digunakan untuk menempatkan karakter-karakter pesan ke tabel sesuai dengan pola zigzag Railfence-nya. Lalu ini loopnya, dan table fence R append pesan ini, if R bla 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 itu di loop ini karakter pesan dimasukkan ke dalam tabel di baris yang sesuai, dan arah digunakan untuk mengubah arah gerakan zigzag ketika mencapai batas atas atau bawah. Nah, loop yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang loop yang kedua. For baris in range jumlah baris. Loop kedua ini digunakan untuk mengambil karakter-karakter dari tabel dan menggabungkannya menjadi teks sandi. Kemudian
Setiap karakter dari tabel diambil berdasarkan baris dan posisinya dalam tabel zigzag. Teks sandi yang dihasilkan kemudian dikembalikan. Kemudian di luar fungsi, pengguna diminta untuk memasukkan pesan yang ingin dienkripsi dan jumlah baris yang akan digunakan dalam pola relevance. Kemudian fungsi encrypt relevance kemudian dipanggil dengan pesan dan jumlah baris yang dimasukkan pengguna. Terus yang terakhir, teks sandi yang dihasilkan kemudian dicetak ke layar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program Python untuk row column transposition. Jadi yang pertama tentu saja kita butuhkan adalah defmine ya. Defmine ini sebagai definisi fungsi utama dari program. Lalu di program ini kita membutuhkan dua inputan, yaitu inputan untuk plain text dan juga untuk key text. Cara untuk membuat inputannya, jadi kita buat variable plain sama dengan input, lalu kita buat teks, masukkan plain text. Untuk key-nya juga sama, caranya seperti itu. Key sama dengan input, lalu teks, masukkan key text. Lalu di program ini kita juga mengubah atau mengkonversi teks plain-nya atau teks plain text dan juga key-nya ke dalam huruf kecil untuk konsistensi. Caranya variable plain sama dengan plain.lower untuk plain text dan key sama dengan key.lower untuk key text. Selain itu kita juga menghapus spasi dari inputan baik itu plain text maupun teks kuncinya. Caranya kita pakai replace ya, jadi di replace di plain maupun key-nya. Lalu selanjutnya kita buat variable a sama dengan len key. Jadi variable a ini menyimpan panjang dari kunci. Lalu selanjutnya kita buat variable b. Variable b sama dengan len plain. Jadi variable b ini untuk menyimpan panjang plain text. Lalu selanjutnya kita buat variable panjang sama dengan 0 kali a. Jadi ini untuk membuat daftar kosong bernama panjang, dengan panjangnya itu sama dengan panjang kunci. Lalu setelah itu kita buat variabel abjad yang berisikan alfabet dari A sampai Z. Lalu selanjutnya kita ada loop ya. Jadi for i in range 26 itu looping untuk setiap huruf dalam alfabet. Lalu ada looping yang selanjutnya itu pakai for j in range a, ini looping untuk setiap karakter dalam kunci. Lalu ada if abjad i sama dengan key j. Jadi ini untuk memeriksa apakah huruf dalam alfabet dari variabel abjad itu cocok dengan huruf dalam kunci. Lalu ada variabel panjang j sama dengan angka. Jadi dicek di if abjad tadi, diperiksa, jika cocok itu disimpan nomor urutnya ke dalam daftar variabel panjang. Lalu ada selanjutnya angka plus sama dengan 1, itu untuk menambahkan 1 ke variabel angka untuk urutan selanjutnya. Setelah itu kita tampilkan ya, jadi kita print urutan key-nya. Ini untuk mencetak pesan awal untuk menampilkan urutan kunci. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan for in range looping untuk setiap karakter dalam kunci. Selanjutnya print panjang n
mencetak nomor urut untuk setiap karakter kunci. If B A sama dengan 0, memeriksa apakah panjang teks dibagi habis oleh panjang kunci. Setelah itu turun sama dengan B atau A. Jika iya, maka panjang matriks adalah panjang teks dibagi panjang kunci. Selanjutnya else. Jika tidak, maka panjang matriks adalah pembagian bulat atas panjang teks dibagi panjang kunci. Selanjutnya matriks A for in range turun, membuat matriks kosong dengan ukuran yang sesuai, dan looping untuk mengisi matriks dengan karakter dari plain text secara vertikal. Selanjutnya zipper. Variabel zipper digunakan untuk menyimpan teks yang dienkripsi. Dan for i in range, looping untuk setiap karakter dalam kunci. Setelah itu for j in range, looping untuk setiap karakter dalam kunci lagi. Setelah itu if panjang sama dengan angka, memeriksa apakah nomor urut kunci sesuai dengan iterasi saat ini, dan looping untuk setiap baris dalam matriks. Selanjutnya if matriks kj, memeriksa apakah karakter dalam matriks bukan spasi. Setelah itu zipper sama dengan matriks kj upper, menambahkan karakter dalam matriks ke zipper dalam huruf besar. Setelah itu angka sama dengan 1, menambahkan 1 ke variabel angka untuk urutan selanjutnya. Setelah itu print ciphertext zipper, mencetak teks yang dienkripsi. Dan selanjutnya if name sama dengan main, ini memastikan bahwa main dijalankan hanya jika script ini dijalankan langsung, bukan jika diimpor sebagai modul. Oke, jadi selanjutnya kita masuk pada tahap pengujian program. Jadi kami mau menguji program kami apakah program kami benar. Jadi kita coba, nanti kita validasi. Kita coba yang relevance terlebih dahulu. Oke, agak lemot. Masukkan pesan. Misal informatika. Jumlah barisnya untuk relevance ini 3. Kita samakan, coba. Akan muncul di sini. Ini nom TKFA ya. Kita coba divalidasi. Ini websitenya namanya crypto corner. Oke, kita coba yang relevance. Informatika. Kita encrypt. Sama ya, jadi idonom TKFA. Jadi sama dengan yang kita coba di awal. Lalu yang kedua, kita coba untuk row column transpositionnya. Kita coba samakan teknik informatika Unmu Jember. Oke, teksnya mantap. Jadi di sini pada program
program ini juga menampilkan urutan key, jadi dari kata mantap itu 314625. Lalu untuk ciphertextnya ini ya, kita coba cek, kita validasi. Ini juga sama di Crypto Corner. Kayaknya mantap. Oh, ini ada salah informatika Unmu Jember encrypt. Sama lah ya, kita coba cek. Belum saya copy. Oke, sama ya. Sama. Nah, kita coba yang dari programnya, program Pythonnya. Dan sama. Jadi untuk pengujiannya baik dari perhitungan manual, baik itu relevance dan juga row column position dari website lain juga, dan juga yang terpenting dari program Pythonnya sama semua. Jadi untuk pengujiannya berhasil. Mungkin itu saja ya dari video kami, dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.